Ya mungkin ada 5 orang lah ya, kurang lebih ada 5 orang lah yang mungkin akan ditetapkan sebagai tersangka gitu loh. Itu harapan kami karena analisa kami melihat bahwa orang-orang itulah yang memang terlibat gitu. Dari kasus Polda yang update yang terakhir di sana nggak bakalan jalan, nggak bakalan gerak selama proses di Mabes Polri belum ada keputusan gitu loh. Apalagi hierarkinya kan Mabes Polri ini kan lebih tinggi. Kalau memang persoalan ini masih terus ngulur-ngulur waktu, kita tidak menutup kemungkinan kita juga nyuratin Komisi 3 untuk digelar perkara secara terbuka. Kabar yang cukup melegakan akhirnya datang untuk Inara Rusli. Setelah penantian yang cukup panjang, kasus dugaan akses ilegal terkait penyebaran rekaman CCTV yang sempat dilaporkannya, kini disebut mulai menunjukkan perkembangan yang berarti. Dalam waktu dekat, Mabes Polri dikabarkan akan menggelar perkara khusus sebagai langkah untuk mengungkap siapa saja pihak yang diduga memiliki keterlibatan dalam kasus tersebut. Tahapan ini pun dinilai menjadi momen penting untuk mengurai rangkaian peristiwa yang selama ini masih menyisakan banyak tanda tanya. Tak hanya itu, tim kuasa hukum Inara juga meyakini bahwa tersangka berinisial A bukan satu-satunya sosok yang berperan. Menurut mereka, ada dugaan keterlibatan pihak lain yang bekerja di balik layar dan memiliki peran yang tidak kalah besar. Bahkan mereka menduga terdapat sekitar 4 hingga 5 orang yang disebut sebagai aktor intelektual sekaligus pihak yang mengendalikan jalannya aksi di balik tersangka A. Lantas, benarkah salah satu nama yang diduga kuat terlibat adalah sosok berinisial M? Mudah-mudahan dalam gelar perkara khusus segera ketahuan siapa-siapa aja tersangkanya. Ya mungkin ada 5 orang lah ya, kurang lebih ada 5 orang lah yang mungkin akan ditetapkan sebagai tersangka gitu loh. Itu harapan kami karena analisa kami melihat bahwa orang-orang itulah yang memang terlibat gitu loh, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pencurian CCTV dalam dugaan tindak pidana illegal akses itu yang di kediaman rumah Inara Rusli. Iya, kami akan dorong terus dan kami juga sudah melakukan langkah-langkah preventif kita kalau memang persoalan ini masih terus ngulur-ngulur waktu, kita tidak menutup kemungkinan kita juga nyuratin Komisi 3 untuk digelar perkara secara terbuka gitu kan, bahwa memang persoalan ini dia udah cukup lama gitu, kasihan klien kita gitu loh, hanya karena persoalan seperti ini jadi karirnya terganggu, pekerjaannya juga terganggu gitu. Biar ada kepastian hukum lah. Seperti apa, Bang? Iya, kita kan sudah betul-betul berjuang untuk membela hak dan kepentingan hukum klien kita itu Mbak Inara Rusli, yang sampai ini kita berpikir hampir 7 bulan udah lama banget lah gitu. Padahal di awal-awal sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu sudah ada 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, walaupun kita juga keberatan kalau cuma 1 orang. Maka ini kan kita minta gelar perkara khusus supaya betul-betul dikaji ulang ya kan, fakta-faktanya seperti apa, kira-kira memang unsur-unsurnya yang memang siapa aja yang masuk dalam pelaku tindak pidana illegal access pencurian CCTV ini, siapa aktornya. Ini kita lagi menunggu kabar gelar perkara khusus dari Mabes Polri gitu kan, terutama dari Pak Farwasidi gitu. Karena menurut mereka sepaham juga dengan kita, tidak hanya inisial A yang akan ditetapkan sebagai tersangka, tapi ada orang-orang yang memang punya kepentingan, siapa aktor intelektual di belakang ini gitu loh. Kita berharap segera Mabes Polri menetapkan tersangka-tersangkanya gitu, bila perlu untuk membuka ya persoalan ini supaya siapa pelaku yang sebenarnya, siapa yang menyuruhnya gitu. Ini harusnya inisial A segera dilakukan penahanan karena dia sendiri nanti akan membuka gitu. Kalau dari klien kita ada saksi juga yang kita bawa, Mbak Viola juga sudah menyatakan, dan kita sudah lihat ada rekamannya gitu, bahwa memang inisial A ini yang melakukan pengambilan CCTV secara langsung. Ini kan dia bukan atas keinginan diri sendiri, tapi juga ada orang-orang yang terlibat di belakangnya. Di sisi lain, tim kuasa hukum Inara Rusli juga memberikan penjelasan terkait 2 laporan yang sempat berjalan secara bersamaan.
Menurut mereka, perkara serupa yang dangani di tingkat Polda kemungkinan besar akan berakhir dengan penerbitan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan. Alasannya, penanganan perkara di Mabes Polri memiliki hierarki yang lebih tinggi. Selain itu, alat bukti yang digunakan dalam kedua laporan tersebut disebut identik, sehingga proses hukum diperkirakan akan dipusatkan pada penyidikan yang saat ini berlangsung di Mabes Polri. Tak berhenti sampai di situ, kuasa hukum Inara juga melontarkan pernyataan yang cukup tegas menjelang gelar perkara digelar. Mereka menegaskan bahwa proses ini akan menjadi penentu arah kasus yang selama ini menjadi perhatian publik. Bahkan, mereka memastikan tidak akan membuka ruang untuk penyelesaian secara damai apabila hasil penyelidikan nantinya membuktikan bahwa sosok berinisial M benar-benar terbukti bersalah dan diketahui sebagai pihak yang diduga memerintahkan aksi pencurian data pribadi tersebut. Dengan sikap yang tegas itu, kubu Inara menunjukkan bahwa mereka memilih mengawal proses hukum hingga tuntas. Dari kasus yang update yang terakhir, di sana nggak bakalan jalan, nggak bakalan gerak selama proses di Mabes Polri belum ada keputusan, gitu loh. Apalagi hierarkinya kan Mabes Polri ini kan lebih tinggi, gitu. Ya nggak berani lah Polda Metro, gitu. Jadi pasti mereka menunggu hasil dari gelar perkara khusus itu. Saya pastikan di Polda Metro nggak bakalan naik kok. Karena syarat damai kemarin itu kelihatan memang ada dominan ataupun ada hal-hal yang merasa bahwa Insanul tertekan dan melihat bahwa sedikit dugaan kita adalah ancaman ini, ya kan, dari kakaknya Mawa yang menyampaikan ke Insanul kalau tidak dicabut laporan semuanya ya fight aja gitu kan. Jadi itu yang menjadi poin kenapa Insanul dan kita selaku lawyernya Insanul dan lawyernya Inara, kita menyatukan visi untuk apa? Untuk mengawal kasus yang di illegal access. Karena jujur illegal access ini menjadi poin besar karena memang kita laporkan yang kita tahu bahwa alat bukti itu dipakai di Polda Metro Jaya. Harapannya sesegera mungkin Karwasidik menetapkan siapa aja tersangkanya, bukan hanya inisial A, tapi ada inisial-inisial yang lain yang notabene mereka bergerak di belakang inisial A. Mereka adalah aktor intelektualnya. Segera tetapkan tersangka-tersangka itu dan Mbak Inara pasti senang banget. Kita pasti senang. Artinya kita bisa kerja secara maksimal. Kepastian hukum dan keadilan bisa didapat oleh klien kita yang sudah menanti sekian lama. Jauh sebelum perkembangan terbaru dalam kasus ini mencuat, hubungan Inara Rusli dan Wardatina Mawa memang sudah lebih dulu diwarnai ketegangan yang menyita perhatian publik. Perselisihan keduanya memanas saat menjalani proses mediasi terkait laporan dugaan perzinahan dan perselingkuhan yang sebelumnya diajukan oleh Mawa. Alih-alih menjadi ajang mencari jalan tengah, pertemuan tersebut justru dikabarkan berlangsung penuh tensi. Masing-masing pihak tetap bertahan pada pendiriannya, sehingga mediasi tidak menghasilkan titik temu yang diharapkan. Dalam proses itu, kubu Mawa disebut sempat meminta agar Inara Rusli dan Insanul Fahmi mencabut laporan dugaan akses ilegal yang tengah bergulir. Permintaan tersebut diduga diajukan sebagai salah satu syarat agar persoalan lain yang melibatkan kedua belah pihak dapat diselesaikan melalui jalur damai. Namun, usulan itu langsung mendapat penolakan dari Inara maupun Insan. Keduanya memilih tetap melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan dan tidak bersedia menghentikan laporan tersebut. Suasana pun disebut semakin memanas ketika kakak Wardatina Mawa yang berinisial N diduga ikut melontarkan pernyataan yang dianggap bernada ancaman kepada Insan. Tapi gimana mau dicabut? Orang jelas-jelas bicaranya aja emosional dan seolah-olah arogan gitu loh, seolah-olah arogan itu informasi seperti itu. Jadi gimana mau damai kan gitu. Jadi kita lucu ini ceritanya kayak begini modelnya. Insanul dari awal juga niatnya untuk damai, nggak ada untuk bersiteru dengan Mawa kan nggak ada, karena memang pada prinsipnya mereka berdua tuh baik-baik aja harusnya kan gitu, walaupun harus menjalani proses pisah. Tapi kan waktu mediasi ini kan ada yang dominasi. Informasi dari Insanul tuh
yang masuk itu bukan, yang bicara itu bukannya dari para pihak, tapi kakaknya, dari kakaknya Mawa, yang akhirnya berdampak ini kepada Insanul dan ayahnya gitu. Itu poinnya. Kenapa nggak bisa damai ya? Itu masalahnya, karena memang ada hal-hal yang dirasa kaget lah di situ. Di balik bergulirnya kasus dugaan akses ilegal ini, ternyata ada dampak yang jauh lebih besar yang harus dirasakan oleh Inara Rusli. Bukan hanya menghadapi tekanan selama proses hukum berlangsung, kehidupan pribadi hingga karirnya juga disebut ikut terkena imbas. Menurut tim kuasa hukumnya, Inara mengalami tekanan psikologis yang cukup berat akibat kasus tersebut. Tak hanya itu, kerugian material juga disebut tak bisa dihindari. Beberapa peluang kerja dan kontrak bisnis yang sebelumnya sudah di depan mata dikabarkan batal terlaksana, sehingga ikut mempengaruhi perjalanan karirnya di dunia hiburan maupun kondisi finansialnya. Di tengah berbagai kerugian yang dialami, kuasa hukum Inara juga sekaligus meluruskan kabar-kabar yang belakangan ramai beredar mengenai kehidupan pribadi kliennya. Mereka menepis berbagai spekulasi yang mengaitkan kasus ini dengan hubungan Inara dan Insanul Fahmi. Pihak Inara menegaskan bahwa hingga saat ini, hubungan keduanya tetap berjalan dengan baik. Mereka memastikan tidak ada keretakan seperti yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial, sehingga isu tersebut dinilai hanya sebatas spekulasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kalau saya lihat mereka kan sekarang lagi fokus dengan karirnya masing-masing, ya kan. Bang Insanul juga lagi memperbaiki karirnya. Dengan kejadian-kejadian kemarin kan pasti terganggu semua lah, begitu dengan Mbak Inara. Kalau masalah hubungan mereka, saya lihat mereka baik-baik aja kok. Oh pasti, ya pasti. Mereka juga status secara agama mereka adalah suami istri, ya pasti mereka akan saling support lah. Kalau aku lihat kan mereka chemistry-nya dapet kok gitu loh, antara Bang Insanul dengan Mbak Inara. Mereka bisa berjalan bersamaan untuk saling support terkait masalah bisnisnya, terkait masalah karirnya gitu ya. Kita doakan aja lah mereka rumah tangganya awet ya, dikasih rezeki yang banyak. Ini kan kita nggak tahu ya, namanya hati manusia itu kan dalam hitungan menit, jam, waktu, hari, minggu, tahun mungkin bisa berubah. Yang pasti saya selaku kuasa hukum Mbak Inara support Bang Insanul, mendoakan yang terbaik buat hubungan mereka. Kalaupun memang mereka bisa rujuk kembali, Islam kan ada toolsnya ya, ada ininya lah. Kalau memang ini kan biasa kalau cerai itu kan talak 1, kemudian juga ada talak 2, talak 3. Selama belum talak 3, ketika mereka memang sudah introspeksi diri masing-masing, mereka bisa rujuk kembali, memperbaiki hubungan, why not? Kenapa tidak? Itu yang kita harapkan kan. Gitu. Mereka punya anak, ya tinggal ya saling introspeksi diri masing-masing aja. Kalau Mbak Inara ini kan sebetulnya kan dari awal dia sudah membuka diri, ya kan. Tetapi kan ya balik lagi bahwa kita juga memaklumi lah, nggak ada perempuan yang bisa mungkin ikhlas hatinya berbagi, tetapi karena dia paham tentang agama, dia berusaha untuk ya bahwa ini adalah ya mungkin kodratnya, sudah Allah takdirkan dia mungkin menjadi istrinya Bang Insanul. Tuh kalau takdir kan kita nggak bisa tolak gitu kan. Jodoh, rezeki, maut kita nggak ada yang tahu gitu. Semua itu hanya Allah yang tahu. Waktu terhenti hanya Allah yang tahu. Mereka bercerai hanya Allah yang tahu. Jadi semua kita kembalikan aja kepada Allah. Mana yang terbaik buat mereka, baik Bang Insanul, Mbak Inara maupun Mbak Wawa. Apalagi sekarang sudah bercerai, biarlah berjalan menurut kepentingannya masing-masing, kehidupannya masing-masing, tidak usah saling mengganggu lagi. Kalau masalah proses hukum, kita kasih kesempatan kepada Barreskrim Mabes Polri, kepada Polda Metro, biarlah itu bisa berjalan sesuai dengan porsinya. Polisi tahu apa yang harus mereka lakukan, mereka punya tanggung jawab, punya integritas. Mudah-mudahan keadilan dan kepastian hukum bisa dirasakan oleh klien kita. Pasti kita pengen berikan ekspresi, mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.